Haleluya, puji Tuhan, shalom dan selamat pagi. Selamat kita bisa berjumpa kembali pada pagi hari ini Selasa tanggal 20 September tahun 2022. Kepada Bapak, Ibu, Saudara semua bersama saya diberkati oleh Tuhan. Sebelum kita beraktivitas hari ini, mari kita datang kepada Yesus. Pagi ini adalah pagi yang begitu indah. Kita bersyukur kepada Tuhan. Kita berterima kasih. Berdoa buat saudara kita yang banyak di rumah sakit. Mereka tidak menikmati hidup, saudara ya. Kalau dia di rumah sakit, ada yang sakit berat, ada yang, saya yakin pasti ada yang koma ya, banyak di rumah sakit ini. Tapi kita bersyukur kepada Tuhan kalau Bapak Ibu dalam keadaan sehat, kumpul dengan keluarga, suami istri anak semua, masih bisa beraktivitas ya, masih bisa melayani pekerjaan Tuhan. Anugerah Tuhan yang luar biasa. Untuk katakan terima kasih ya Yesus buat semua berkat anugerah Tuhan. Tema firman Tuhan pagi ini dengan tema keluhan, kelaparan, tapi memuji Tuhan. Coba ya, di tengah-tengah banyak tantangan hidup, banyak problema, pergumulan hidup, jangan pernah mengeluh ya, tapi baik sebaiknya kita memuji dan bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih karena apa yang Tuhan kerjakan indah dan sempurna. Ada maksud Tuhan supaya makin hari kualitas iman, pengharapan, cinta kita makin teruji menghadapi keadaan dunia yang semakin tidak jelas ini. Dunia tidak jelas, tapi janji Tuhan jelas. Janji Tuhan ada kepastian. Di dalam Dia ada hidup kekal selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih Yesus, haleluya. Terima kasih Yesus, haleluya. Bersyukur hanya bagimu ya Allahku, ya Tuhanku, haleluya. Terima kasih Yesus, amin, haleluya. Terima kasih Yesus, haleluya. Ku bersyukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus, amin. Tertulis di dalam 2 Korintus pasal 9 ayat 15 dikatakan, syukur kepada Allah karena karunia-Nya yang tak terkatakan itu. Oh haleluya. Sungguh kita bersyukur buat segala berkat, rahmat, anugerah, keselamatan yang tidak mungkin kami dapatkan selain hanya oleh karena kasih karunia Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus, haleluya. Terima kasih Yesus, haleluya. Ku bersyukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus, amin, haleluya. Terima kasih Yesus, haleluya. Terima kasih Yesus, haleluya. Ku bersyukur hanya bagimu ya Allahku, ya Tuhanku, amin, haleluya. Terima kasih Yesus, amin, haleluya. Terima kasih Tuhanku Yesus. Ku bersyukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus, amin. Saya mau bacakan ayat, saudara. Kita bersyukur kepada Tuhan bisa hidup sampai detik ini, semua karena anugerah Tuhan. Dalam Efesus pasal 5 saya mau baca ayat yang ke-20 dikatakan, ucapkanlah syukur senantiasa atas segala sesuatu di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Oh haleluya. Terima kasih ya Allah Tuhanku, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Yesus, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus atas
semua yang selalu saya terima dari Engkau semua indah sempurna. Ya Tuhan, punyamu kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran, dan keagungan. Ya segala-galanya yang ada di langit dan bumi, ya Tuhan, punyamu kerajaan. Dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala, sebab kekayaan dan kemuliaan itu semua berasal daripada-Mu. Amin, haleluya. Dan Engkau yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan atas segala-galanya. Sekarang ya Allah kami, Bapa kami, Tuhan Yesus, kami bersyukur kepada-Mu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Amin, haleluya. Ku bersyukur hanya bagi-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Sucikan mulut kami sebentar kami membaca firman Tuhan. Sucikanlah hati kami Bapa. Kami membutuhkan firman-Mu Bapa. Kuduskanlah hidupku ya Allahku, Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus. Amin, haleluya. Terima kasih Bapakku, haleluya. Ku bersyukur hanya bagi-Mu. Terima kasih Tuhanku Yesus, haleluya. Ku bersyukur hanya bagi-Mu. Terima kasih Yesus. Segala puji, hormat, kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan, tempat tertinggi di atas segala-galanya hanya bagi Engkau Tuhanku Yesus Kristus, sentral hidupku. Engkau di atas segala-galanya. Kami hamba anak-Mu sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, shalom dan selamat pagi. Selamat kita bisa berjumpa kembali pada Selasa pagi ini tanggal 20 September 2022. Kepada Bapak, Ibu, Saudara semua bersama saya dikasih, diberkati, disertai dalam perlindungan Tuhan. Bahkan suatu hari kelak, suatu hari kelak ini menjadi kerinduan kita. Kita punya tempat kekal surga buat selama-lamanya. Oh haleluya. Senangnya minta ampun saudara. Saya senang sekali melayani pekerjaan Tuhan, sukacita sungguh. Karena begitu melayani pekerjaan Tuhan, damai sejahtera, benar-benar ada rasa kerajaan surga di dalam kehidupan kita bersama Yesus di atas segala-galanya. Amin. Kita berterima kasih kepada Tuhan. Kalau Tuhan pelihara kita, sebentar kita baca Alkitab. Kitab Nehemia pasal kelima. Puji Tuhan, kita bersyukur sudah sampai di pasal kelima Bapak Ibu ya. Kemarin kita baca pasal keempat, puji Tuhan. Sekarang sudah pasal 5. Berarti lama kelamaan selesai ini saudara ya. Puji Tuhan, biar kita tetap setia kepada Tuhan. Karena suatu hari kelak kerinduan kita berjumpa dengan Tuhan Yesus. Amin. Saya mau baca dari ayat 1 sampai 19 dengan tema keluhan, kelaparan, memuji Tuhan. Ya, haleluya, puji Tuhan. Ayat yang pertama, maka terdengarlah keluhan yang keras dari rakyat dan juga dari pihak para istri terhadap sesama orang Yahudi. Ada yang berteriak, anak laki-laki dan anak perempuan kami banyak, dan kami harus mendapat gandum supaya kami dapat makan dan hidup. Dan ada yang berteriak, ladang dan kebun anggur dan rumah kami gadaikan untuk mendapat gandum pada waktu kelaparan. Juga ada yang berteriak, kami harus meminjam uang untuk membayar pajak yang dikenakan raja atas ladang dan kebun anggur kami.
Sekarang walaupun kami ini saudara sedaging dengan saudara-saudara sebangsa kami dan anak-anak kami sama dengan anak-anak mereka, namun kami terpaksa membiarkan anak-anak lelaki dan anak-anak perempuan kami menjadi budak, dan sudah berapa anak perempuan kami harus membiarkan diri dimiliki orang. Kami tidak berbuat apa-apa karena ladang dan kebun anggur kami sudah di tangan orang lain. Maka sangat marahlah aku ketika aku dengar keluhan mereka dan berita-berita itu. Setelah berpikir masak-masak, aku menggugat para pemuka dan para penguasa. Kataku kepada mereka, masing-masing kamu telah makan riba dari saudara-saudaramu, lalu ku adakan terhadap mereka suatu sidang jemaah yang besar. Berkatalah aku kepada mereka, kami selalu berusaha sedapat-dapatnya untuk menebus sesama orang Yahudi yang dijual kepada bangsa-bangsa lain. Tetapi kamu ini justru menjual saudara-saudaramu supaya mereka dibeli lagi oleh kami. Mereka berdiam diri karena tidak dapat membantah. Kataku, tidaklah patut apa yang harus kami lakukan itu. Bukankah kamu harus berlaku dengan takut akan Allah kita untuk menghindarkan diri dari cercaan bangsa-bangsa lain, musuh-musuh kita. Juga aku dan saudara-saudaraku dan anak buahku telah membungakan uang dan gandum pada mereka. Biarlah kita hapuskan hutang mereka itu. Biarlah kamu kembalikan kepada mereka hari ini juga ladang mereka, kebun anggur, kebun zaitun, dan rumah mereka. Pula hapuskan hutang mereka, yakni uang serta gandum, anggur, dan minyak yang kamu tagih daripada mereka. Berkatalah mereka, itu akan kami kembalikan, dan kami tidak akan menuntut apa-apa dari mereka. Kami akan lakukan tepat seperti yang engkau perintahkan. Lalu aku memanggil para imam dan menyuruh mereka bersumpah bahwa mereka akan menepati janji mereka. Juga ku kebas lipatan bajuku sambil berkata, demikianlah setiap orang yang tidak menepati janji ini akan dikebas Allah dari rumahnya dan hasil jeripayanya. Demikianlah ia dikebas dan menjadi hampa. Seluruh jemaah berkata, amin. Lalu memuji-muji Tuhan. Maka rakyat berbuat sesuai dengan janji itu. Pula sejak aku diangkat sebagai bupati di tanah Yehuda, yakni dari tahun ke-20 sampai tahun ke-32 pemerintahan Artasasta. Jadi 12 tahun lamanya aku dan saudara-saudaraku tidak pernah mengambil pembagian yang menjadi hak bupati. Tetapi para bupati yang sebelumnya yang mendahului aku sangat memberatkan beban rakyat. Bupati-bupati itu mengambil dari mereka 40 sikal perak sehari untuk bahan makanan dan anggur. Bahkan anak buah mereka merajalela atas rakyat. Tetapi aku tidak berbuat demikian karena takut akan Allah. Aku pun mulai pekerjaan tembok itu, walaupun aku tidak memperoleh ladang. Dan semua anak buahku dikumpulkan di sana khusus untuk pekerjaan itu. Duduk pada mejaku orang-orang Yahudi dan para penguasa 150 orang selain mereka yang datang kepada kami dari bangsa-bangsa sekeliling kami. Yang disediakan sehari atas tanggunganku ialah seekor lembu, 6 ekor kambing domba yang terpilih, dan berapa ekor unggas, dan bermacam-macam anggur dengan berlimpah-limpah setiap 10 hari. Namun dengan semuanya itu, aku tidak menuntut pembagian yang menjadi hak bupati, karena pekerjaan itu sangat menekan rakyat. Ayat 19 yang terakhir. Ya Allahku, demi kesejahteraanku, ingatlah segala yang kubuat untuk bangsa ini. Amin. Puji Tuhan. Demikian firman Tuhan sudah kita baca dan dengar. Kita renungkan dan kita komit. Nehemia pasal 5 ayat 1 sampai 19. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapak Ibu Saudara semua bersama saya diberkati Tuhan. Mari kita mencinta Tuhan Yesus. Kita sudah komit. Kita mau setia dan taat menjadi pelaku firman Tuhan. Apapun keadaannya, jangan seperti bangsa Israel ini. Lihat ini. Saya katakan dengan renungan, keluhan, kelaparan, tapi ada yang memuji Tuhan. Jelas ini saudara, di dalam dunia ini banyak masalah. Seperti bangsa Israel terjadi kelaparan, terjadi masa-masa kesukaran. Anak-anak sampai seperti peristiwa ini, ya, ada yang dijual, ya, sampai ada pinjam uang, segala macam. Terjadi hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dosa pasti terjadi. Karena itulah teruji saudara. Ini kekristenan kita diuji, termasuk para hamba Tuhan, pada waktu kita menghadapi kesulitan.
Apakah kita ngomel, bersungut-sungut, atau memuji Tuhan? Ini contoh konkret nih, bangsa Israel ini. Padahal sebelumnya sudah ditolong Tuhan, sudah diberkati Tuhan, bisa membangun, bekerja rumah Tuhan, semuanya enak semuanya. Tetapi dasarnya mereka tidak pernah bersyukur kepada Tuhan. Ngomel, terjadi kelaparan. Ngomel, terjadi kesulitan-kesulitan mereka tuh. Memang saudara, di dalam dunia ini memang penuh dengan masalah, penuh dengan pergumulan. Seperti ceritanya Naomi di dalam kitab Rut. Dia ngomel saudara, ya. Sama ini, banyak contoh-contoh di dalam Alkitab yang suka mengeluh, tidak pernah bersyukur kepada Tuhan, tidak pernah ucapan terima kasih kepada Tuhan. Karena apa yang Tuhan berikan dalam hidup kita, semuanya pasti ada maksud Tuhan. Coba nih saya mau bacakan. Di dalam Rut pasal 1 ayat 20, ini ngomelnya Naomi. Rut pasal 1 ayat 20. Tetapi ia berkata kepada mereka, jangan sebutkan aku Naomi, sebutkan aku Mara, sebab yang Maha Kuasa telah melakukan banyak yang pahit kepadaku. Coba ini. Manusia seperti ini, seperti Naomi, seperti bangsa Israel yang ngomel-ngomel melulu nih saudara. Mengeluh sampai teriak-teriak, ya, sampai terjadi kelaparan segala macam. Seharusnya ini bersyukur kepada Tuhan dan berdoa, minta pertolongan Tuhan. Jangan apakah dengan cara ngomel, bersungut-sungut, ya, berteriak-teriak ada jalan keluar? Ya tidak, malah tambah stres saudara. Tapi kalau kita bersyukur kepada Tuhan, berterima kasih kepada Tuhan, pasti ada jalan keluar. Pasti Tuhan buka jalan. Dan ternyata puji Tuhan saudara. Di ayat 13, mereka jemaah memuji Tuhan. Rakyat itu berbuat sesuai dengan janji itu. Karena ditolong sama Tuhan. Ini pentingnya saudara. Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Yang penting bagaimana kita mensikapi setiap persoalan yang kita hadapi. Teruji kualitas kita, cinta kita, kesetiaan kita, ketaatan kita teruji. Baru kita punya masalah. Maka pentingnya kita belajar mengucap syukur. Seperti saya kasih terakhir, 1 Tesalonika saudara. 1 Tesalonika pasal yang kelima, puji Tuhan. Belajar kita mengucap syukur. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 18. Demikian firman Tuhan. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Amin. Kita bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih. Kasih Yesus. Haleluya. Puji syukur hanya bagimu Engkau. Terima kasih ya Tuhanku. Amin. Haleluya. Terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih Yesus. Haleluya. Ku bersyukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Amin. Haleluya. Kami naikkan syukur padamu. Terima kasih Tuhan. Hari ini kami terima anugerah-Mu Bapa. Kami ucapkan syukur kepadamu Yesus. Amin. Haleluya. Syukurkan kasih-Mu yang mulia. Amin. Haleluya. Kami naikkan syukur padamu. Amin. Haleluya. Syukurkan kasih-Mu yang mulia. Amin. Haleluya. Kami naikkan syukur padamu. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu
dan memberi Engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Jangan lupa berjaga dan berdoa, dan ikuti firman Tuhan. Jangan pernah mengeluh di saat kita menghadapi kesulitan, tapi belajar bersyukur kepada Tuhan dan berharap kepada Tuhan. Dan jangan lupa selalu memujiakan Tuhan. Di situ pasti ada pertolongan Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati, dan Tuhan Yesus bersama kita. Immanuel. Puji Tuhan. Haleluya. Amin.